istri yang tak dianggap. Bab 8. Dari dulu saya hanya pembawa sial dalam hidup Anda. Jadi lebih baik Anda tak menyentuh saya, karena saya takut Anda ikutan sial. Balas Kinara dengan suara bergetar menahan ego dalam dirinya. Hati Bram merasa ngilu mendengar perkataan Kinara. Pria parubaya itu teringat akan masa lalu, di mana dirinya selalu menolak pelukan dari Kinara. Jangan peluk aku. Nanti aku ikutan sial karena dipeluk anak pembawa sial sepertimu. Papa, Nala rindu Papa. Tangis Kinara kecil memeluk kaki jenjang Bram. Tapi aku tidak merindukan kamu. Bram mendorong kasar tubuh mungil Kinara, lalu pergi masuk ke dalam ruang kerjanya, meninggalkan sosok Kinara kecil yang menyedihkan. Gadis kecil yang tidak tahu menahu tentang alasan mengapa ayahnya membenci dirinya. Kinara yang kala itu sangat membutuhkan figur seorang ayah, di mana anak-anak seumurannya sedang berbahagia karena bersama keluarga mereka. Kinara malah menderita dengan sikap dingin dan kasar sang ayah. Terlebih lagi, dia memiliki ibu sabung yang jahat seperti ibu tiri dalam kisah Cinderella. Nara, maafkan Papa. Bram menatap wajah Kinara dengan sorot mata penuh penyesalan. Ayah tidak bersalah. Saya yang bersalah karena telah lahir ke dunia ini, sehingga membuat istri Anda tercinta meninggal. Tukas Kinara seraya meremas stresnya. Nara. Mohon maaf Tuan Bram, sepertinya putri saya tidak nyaman berhadapan dengan Anda. Oleh karena itu kami undur diri dari acara Anda. Selamat malam dan terima kasih karena telah mengundang kami hadir ke acara pertunangan anak tersayang Anda. Ibu Anin yang dari tadi menonton pun ikut menyela. Wanita setengah bayi itu tahu betul bahwa saat ini pikiran dan hati Kinara tidak tenang. Terlebih lagi, Ibu Anin tak menyukai Bram karena telah menelantarkan Kinara tanpa rasa kasih sayang. Sebentar, saya masih ingin... Bram ingin berbicara, namun Kinara lebih dulu menyela. Ayo kita pulang, Ma. Potong Kinara cepat membuat Bram membeku. Andreas tak terlalu memedulikan Kinara yang mengobrol dengan Bram, karena tatapannya kini bertemu dengan sosok bocah tampan yang menatap polos dirinya. Dia sudah bisa bicara dan berjalan. Kemam Andreas menyeret kakinya mendekati Dirga yang sedang menggendong Vino. Dirga berdiri tak jauh dari Kinara yang sedang berbicara dengan Bram. Tuan Dirga. Panggil Andreas mencoba ramah dan disambut seolah senyuman manis oleh Dirga. Iya, Tuan Andreas. Balas Dirga yang merasa geli karena Vino asik memainkan brewoknya. Papa, ganteng, seperti Vino. Seletuk bocah kecil itu susah payah dengan air liur yang menyembur, karena sedang dalam fase belajar berbicara. Tentu, Boy. Papa tampan seperti kamu, tapi kamu lebih tampan dari Papa. Dirga menciumi gemas pipi gembul Vino sehingga membuat bocah kecil itu terkikik geli. Papa geli, Papa. Papa geli, Pak. Vino tertawa lepas memberontak dalam gendongan Dirga. Hati Andreas merasa sangat sakit mendengar anaknya sendiri memanggil pria lain dengan sebutan Papa. Bahkan bocah kecil itu terlihat sangat akrab dengan Dirga. Boleh saya menggendongnya, Tuan Dirga? Pinta Andreas penuh harap menatap Vino dengan tatapan tak dapat diartikan. Maaf, Tuan Andreas. Mamanya Vino melarang saya membiarkan Vino digendongan orang asing. Dirga menolak halus karena itulah yang dikatakan oleh Kinara. Andreas mengepalkan tangannya erat, merasa tak terima dengan perkataan Dirga yang secara terang-terangan menyatakan dirinya orang asing. Saya bukan orang asing. Saya adalah ayah kandung Vino. Dia anak saya dan Kinara. Tegas Andreas membuat Dirga terkejut. Sontak saja Dirga termenung teringat akan 1 tahun lebih yang lalu, di mana dia mendatangi kediaman guna memeriksa bayi mungil yang kala itu sedang demam tinggi. Terjawab sudah. Mengapa Dirga merasa tak asing dengan Kinara dan Vino? Karena nyatanya dulu dia pernah bertemu dengan mereka berdua. Di tengah-tengah lamunannya, Dirga terkejut saat Andreas ingin merebut paksa Vino dalam gendongannya. Papa! Vino memukul wajah Andreas menolak gendongan ayah kandungnya itu. Hei jagoan, ini Papa sayang. Andreas tersenyum manis berusaha mengambil alih gendongan Vino. Namun terhenti dikala suara merdu Kinara menyentuh dirinya berhenti. Stop! Jangan sentuh anakku! Sontak Kinara yang baru saja tiba. Wajah gadis cantik itu memerah menahan amarah.
Belum tadi ayah kandungnya yang ingin berbaikan dengannya, sekarang Andreas yang ingin menggendong Vino. Oh, tidak. Kinara tidak akan mengizinkannya. Bayangan pada malam di mana Andreas mencapakan Vino di atas ranjang masih terekam jelas di otak Kinara. Aku hanya ingin menggendong anakku, tegas Andreas menatap kesal Kinara yang baru saja mengambil alih Vino dari gendongan Dirga. Bukankah di rumah Anda mempunyai cermin yang besar? Silakan pulang dan bercerminlah dahulu. Apakah Anda layak menyebut anak saya sebagai anak Anda atau tidak? Balas Kinara tak kalah tegas menatap dingin Andreas. Bram yang tadinya mengikuti langkah Kinara pun termangu mendengar nada suara Kinara yang tegas. Bahkan tatapan putrinya itu berubah menjadi dingin tak tersentuh. Seolah ada benteng besar yang membentengi jiwa dan raga Kinara, sehingga membuat mereka susah untuk masuk ke dalam kehidupan Kinara lagi. Andreas membeku mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulut Kinara. Dia tidak menyangka mantan istrinya itu bisa berubah menjadi tegas seperti ini. Kinara yang dulunya adalah Kinara lemah lembut dan sangat penurut, akan tetapi Kinara yang sekarang adalah Kinara yang tegas dan tak tersentuh. Dia sudah berubah, batin Andreas terkejut. Kita pulang sekarang, Ma. Tegas Kinara membalikkan badannya menyeret langkahnya keluar dari aula acara tersebut, meninggalkan semua orang-orang yang dulu menginjak-injak harga dirinya, orang-orang yang dulu tak pernah menganggap keberadaannya. Ibu Anin tersenyum puas melirik ke belakang, menatap wajah semua orang-orang yang telah menghina Kinara dulu. Pembalasan pertama berhasil, gumam Ibu Anin menyeringai. Seminggu berlalu semenjak pertemuan Kinara dengan orang-orang yang telah menghinanya dulu. Janda muda itu terlihat bahagia setelahnya. Meski hati dan logika tak mau searah, hati meminta Kinara untuk memaafkan setiap kesalahan mereka. Akan tetapi, logika senantiasa mengingatkan Kinara akan semua kesalahan dan kejahatan mereka. Dia tak ingin ego merasukinya, sehingga membuat Kinara jatuh ke dalam lubang yang sama. Dia tak ingin merasakan kesakitan yang sama. Biarlah orang-orang mengatakan dia wanita pendendam, asalkan amarah dalam hatinya terbalaskan. Kinara yang sedang sibuk dengan laporan keuangan dari toko bunga pun terkejut ketika mendengar Ibu Anin tiba-tiba berlari ke arahnya dengan wajah berbinar bahagia. Sayang, Mama punya kabar bagus untuk kamu. Ucap Bu Anin tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan bahagia. Kabar apa, Ma? Kenapa mukanya bahagia begitu? Tanya Kinara ikut tersenyum melihat wanita yang telah dianggapnya sebagai ibu kandungnya sendiri. Gimana Mama tidak bahagia? Kalau anak Mama sebentar lagi akan jadi model terkenal yang akan go internasional. Balas Ibu Anin menggenggam erat tangan Kinara, membuat gadis itu menautkan alisnya sebelah. Maksudnya, Ma? Kamu akan jadi model, Nara. Asal kamu tahu, semenjak kepulangan kita dari acara pertunangan mantan suami kamu itu, banyak nomor masuk yang menghubungi Mama, ingin meminta kamu menjadi model dari perusahaan mereka. Awalnya, Mama sempat ragu dan tidak percaya. Karena itu juga Mama tidak memberitahukan semua ini pada kamu. Tapi hari ini semua keraguan Mama terjawab. Ternyata perusahaan yang meminta kamu untuk menjadi model mereka adalah perusahaan JD Fashion. Perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2000-an. Perusahaan mereka juga menjamin gaji yang besar, serta karir yang bagus pada model mereka. Jelas Ibu Anin panjang lebar dengan satu kali tarikan napas. Tapi Ma, aku tidak mau dan tidak mungkin. Statusku kan janda, jadi mana mungkin aku bisa bersaing dengan para model lainnya yang memiliki wajah cantik, body langsing, dan masih single. Balas Kinara yang merasa insecure. Malum saja, sampai sekarang Kinara masih merasa dirinya jelek. Seumur hidupnya, dia sering mendengar orang-orang mengatakan dirinya jelek, upik abu, si burik, dan si buruk rupa. Sehingga membuat kata-kata itu tertanam dalam hatinya bahwa dia tidak cantik. Meski sekarang kecantikan Kinara mampu bersaing dengan para model hebat di seluruh dunia. Ya ampun, sayang. Kenapa bodoh kamu tidak hilang-hilang sih? Bodoh jangan dipelihara. Dibuang ke sungai Ciliwung sana. Di zaman sekarang, buat apa merasa insecure dengan status janda? Asal kamu tahu, janda itu seperti Yamaha, semakin di depan. Wanita yang sudah janda itu lebih jujur daripada anak gadis. Kalau janda, sudah tentunya tidak perawan. Akan tetapi, seorang gadis belum tentu masih perawan. Jangan pernah malu pada statusmu.
Sangat banyak wanita-wanita janda yang memiliki pekerjaan hebat, seperti dokter, artis, model, dan bahkan seorang pengusaha. Ubah pola pikirmu sekarang. Hidup terus berjalan. Harus ada perubahan. Percuma kamu cantik-cantik kalau pikiran kamu dongkol. Belajar dari masa lalu. Alasan orang-orang mencapakan kamu, itu karena kamu tidak ada arti di mata mereka. Jadi, mulai sekarang tunjukkan pada mereka apa arti seorang Kinara. Buat mereka menyesal. Karena pernah menyanyiakan kamu. Buat mereka yang dulunya menatap rendah kamu, berubah menjadi mendongak menatapmu yang memiliki derajat lebih tinggi dari mereka. Buat mereka semua malu pada diri mereka sendiri, karena telah menghina seorang wanita yang cantik dan hebat seperti kamu. Jelas Ibu Anin panjang lebar. Wanita janda tua yang masih sangat cantik itu secara belak-belakan menjelaskan pada Kinara. Kinara termangu mendengar setiap kata-kata pedas yang menjadi pecutan bagi dirinya. Semua yang dikatakan oleh Ibu Anin meski pedas tapi benar. Bukan orang lain yang menatap rendah dirinya. Akan tetapi Kinara sendiri yang menilai dirinya sendiri rendah. Dia merasa dirinya memiliki banyak kecacatan dalam segi apapun. Selama ini, dia hidup dengan penilaian orang lain. Jika orang mengatakan bodoh, maka Kinara akan percaya bahwa dirinya bodoh. Kinara yang dulu seperti air yang mengalir kemanapun dibawa oleh angin. Tidak, Kinara tidak ingin menjadi seperti air lagi. Kinara ingin menjadi nahkoda kapal dalam hidupnya. Nahkoda yang memiliki arah dan tujuan kemana dia akan pergi. Apakah aku bisa, Ma? Pendidikanku tidak tinggi-tinggi seperti model lainnya. Apa aku bisa bersaing dengan mereka? Tanya Kinara seraya menggigit bibir bawahnya. Dengarlah sayang, jangan pernah merasa insecure bila bertemu dengan orang-orang berpendidikan tinggi. Karena pendidikan tidak menjamin kebijakan dan kepintaran seseorang. Tidak semua orang yang berpendidikan memiliki hati dan otak yang tinggi seperti pendidikan mereka. Kalau kamu bertanya pada Mama apa kamu bisa bersaing dengan mereka, maka jawabannya tentu saja bisa. Banyak orang-orang sukses yang tidak memiliki ijazah di luar sana. Ada di antara mereka yang jadi bos besar, artis, penyanyi, dan lain sebagainya. Jadi, stop insecure. Katakan pada diri kamu sendiri, aku pasti bisa. Jika dia bisa, maka aku juga bisa. Karena apa? Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Mengerti? Ibu Anin berkata tegas, mencengkeram pundak Kinara. Membuat janda muda satu anak itu mengangguk kepalanya patuh. Mengerti, Ma? Balas Kinara semangat. Di tengah-tengah obrolan Kinara dan Ibu Anin, seorang pria tampan masuk ke dalam toko mereka, membuat Kinara dan Ibu Anin langsung menoleh ke arah pintu. Selamat pagi. Dirga memberikan salam diiringi seolah senyuman di wajah tampannya. Pria tampan itu terlihat sangat cool dengan pakaian casual yang melekat pada tubuh kekarnya. Belum lagi Dirga menggerung baby L yang sudah cantik memakai dress mungil khusus bayi. Terlebih lagi, bandul kita yang terpasang di kepalanya membuat bayi itu terlihat semakin imut. Sungguh, penampilan Dirga saat ini mengeluarkan pesona hot duda. Bahkan Ibu Anin yang melihatnya pun harus menelan ludahnya. Buset dah, untung si Dirga anaknya temanku si Miranda. Kalau enggak udah ku pepet ya. Malah duda anak satu lagi. Aduh, Nin, ingat umur. Batin Ibu Anin gregetan. Jiwa julid dan jomblonya meronta-ronta melihat duda di hadapannya. Lalu bagaimana dengan Kinara? Gadis polos itu terkesima melihat Dirga. Pagi juga, Nak Dirga. Ayo masuk. Silakan duduk. Nara, Mama pergi dulu sebentar. Sekalian mau lihat Vino yang lagi main di taman belakang. Ibu Anin terburu-buru ingin pergi meninggalkan Kinara bersama Dirga. Membuat dua anak Adam itu saling memasang senyum canggung. Bersambung.